Tegar Rujak ngebahas urusan pajak. Halo Sobat Milenial, kenalin, aku Pimu. Gimana nih kabar usahanya? Pimu harap usaha Sobat Milenial cuan selalu ya. Nah, ngomongin soal usaha, pasti Sobat Milenial tetap harus menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Tentunya, Sobat Milenial sebagai entrepreneur wajib membayar pajak kan? Hah? Pajak? Iya, pajak. Ketika dengar kata pajak, apa sih yang terlintas di pikiran Sobat Milenial? Ribet, maksa, menakutkan, ngurangin cuan. Eits, jangan netting dulu. Yuk kita kenalan lebih jauh mengenai si pajak ini. Indonesia sebagai suatu negara tentu memerlukan pendapatan yang digunakan untuk menjalankan pemerintahannya. Dari manakah pendapatan itu berasal? Sumber pendapatan Indonesia berasal dari pajak dan non-pajak. Non-pajak ini seperti sumber daya alam, retribusi, dan lainnya. Bila kita lihat dalam postur APBN, pajak menjadi sumber utama pendapatan Indonesia. Tanpa adanya pajak, tentu saja pendapatan tidak akan cukup untuk menjalankan pemerintahan. Berikut beberapa manfaat pajak bagi masyarakat. Pertama, infrastruktur dan fasilitas umum. Anggaran negara yang sebagian dananya berasal dari penerimaan pajak digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas umum, seperti pembuatan jalan, pembangunan jembatan, jalan tol, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mengakses kebutuhan masyarakat. Kedua, fasilitas pendidikan. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berbagai fasilitas pendidikan dapat dinikmati dan diakses oleh masyarakat. Misalnya, program pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar, beasiswa bidik misi, bantuan operasional sekolah, pembangunan sarana pendidikan, tunjangan tenaga pendidikan, dan masih banyak lagi. Ketiga, pengembangan transportasi umum. Dengan adanya anggaran negara yang cukup, pemerintah juga berusaha menyediakan fasilitas transportasi umum yang baik dan nyaman dengan harga terjangkau untuk masyarakat di berbagai wilayah. Hal ini bertujuan agar masyarakat tertarik menggunakan transportasi umum sehingga masalah kemacetan dan polusi dapat diminimalisasi. Keempat, fasilitas dan pelayanan kesehatan. Iya, tentu saja bidang kesehatan juga mendapat alokasi anggaran yang digunakan untuk menyediakan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita yang kekurangan gizi. Selain itu, dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan dan mutu, baik bagi rumah sakit maupun tenaga kesehatan. Dan terakhir, kelima, keamanan dan ketertiban. Dalam bidang ini, anggaran negara digunakan untuk pengadaan senjata atau kendaraan tempur, serta melakukan pengembangan di segala aspek keamanan, baik keamanan darat, air, maupun udara. Tujuannya untuk menjaga negara agar tetap kondusif dan menjaga kedaulatan negara dari ancaman pihak asing yang ingin memecah belah bangsa. Nah, udah tahu kan manfaatnya apa aja? Masa iya sih Sobat Milenial masih cari alasan buat nggak bayar pajak? Tepatnya memenuhi kewajiban perpajakan. Iya kan? Sekarang mulai sadar dan paham kenapa pajak itu penting? Iya, Pimu tahu, kata orang pajak itu ribet. Hari gini kok masih ngomongin ribet sih? Sambil tiduran aja, gamis bisa datang sendiri ke depan pintu rumah kamu loh. Nah,
Memenuhi kewajiban perpajakan itu mirip kayak sistem jual beli via e-commerce. Iya, semuanya online. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan itu kepada wajib pajak. Dalam hal ini, kamu, Sobat Milenial. Apa aja sih kemudahan itu? Mulai dari pendaftaran, penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak secara online. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, di sini Pimu akan jelasin mudahnya memenuhi kewajiban perpajakan bagi sobat milenial yang merupakan entrepreneur. 1. Daftar secara online melalui irek.pajak.go.id. Nah, sobat milenial perlu mengakses irek.pajak.go.id, kemudian login sesuai akun kamu. Apabila belum punya akun, klik belum punya akun di bagian bawah. Setelah berhasil login, kemudian ikuti alurnya dengan mengisi kategori wajib pajak, identitas wajib pajak, sumber penghasilan atau pekerjaan, alamat tempat tinggal, alamat sesuai KTP, alamat usaha, dan jumlah tanggungan. Lalu, unggah foto KTP. Setelah itu, kamu akan mengisi token yang telah dikirim ke alamat email kamu. Kemudian, selesaikan alurnya. Sekarang, Sobat Milenial officially sudah menjadi wajib pajak. Tinggal tunggu deh kartu NPWP dikirim ke alamat rumah kamu ya. Dua, menghitung pajak penghasilan entrepreneur. Pemerintah menerbitkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan bagi pelaku UMKM atau entrepreneur. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tarif pajak yang semula 1% resmi turun menjadi 0,5% dari penghasilan bruto atau omset usaha Sobat Milenial. 3. Bagaimana cara pembayarannya? Nah, Sobat Milenial dapat melakukan pembayaran pajak melalui ATM, internet banking, bahkan marketplace. Apabila Sobat Milenial menggunakan marketplace Tokopedia, pilih produk lainnya, kemudian pilih menu setor penerimaan negara, pilih pajak online, dan mengisi kode billing. Setelah kode billing terisi dengan benar, klik bayar. Selesai. Mudah bukan? 4. Lapor secara online melalui djponline.pajak.go.id. Sobat Milenial, langsung saja kita buka website djponline.pajak.go.id. Pastikan kamu sudah punya NPWP dan EVIN. NPWP dan EVIN bisa didapatkan dengan datang ke kantor pajak terdekat. Ini cukup dilakukan 1 kali saja ya. Kalau belum daftar di DJP Online, pilih belum registrasi. Kita login dengan mengetikkan nomor NPWP, password, dan ketik ulang CAPTCHA. Pilih lapor, pilih e-form, dan buat SPT. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pilih ya. Klik e-form SPT 1770. Cukup akses djponline.pajak.go.id dan dapatkan kemudahan pelaporan pajak melalui genggaman kamu. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Oh my God! Wow! Jika Sobat Milenial mengalami kesulitan, dapat mencari video tutorial di YouTube, baik itu terkait pendaftaran, pembayaran, maupun pelaporan pajak secara online.
kamu bisa menghubungi Kring Pajak di 1500 200 atau melalui akun resmi Kring Pajak di Twitter. Gimana? Mudah kan dalam menyelesaikan kewajiban pajak? Semua serba online. Jadi, masih mikir kalau pajak itu ribet? Pimu tahu karena kabar burung yang beredar di masyarakat, sobat milenial pasti masih belum yakin kan? Itu belum tentu benar loh. Yuk ikut Pimu menguak beberapa fakta berikut. Yang nomor 3, bikin tepok jidat. Fakta pertama. Ini adalah kantor pajak. Banyak masyarakat berpikir kalau kantor pajak adalah tempat membayar pajak. Sobat milenial masih berpikir seperti itu. Itu pemikiran yang salah. Pembayaran pajak langsung dilakukan ke kas negara melalui kantor pos, bank, ATM, internet banking, atau marketplace. Sementara, kantor pajak hanya menerima dokumen administrasi perpajakannya saja. Fakta kedua. Ya elah, palingan dikorupsi sama pegawai pajak. Faktanya, hal tersebut keliru sobat milenial. Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi birokrasi dengan mewujudkan ZIWBK atau Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi. Hal ini artinya Direktorat Jenderal Pajak menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi. Selain itu, juga diterapkan whistleblowing system, yang mana program ini siapapun dapat melaporkan petugas pajak yang melakukan penyelewengan. Jadi, sobat milenial juga dapat turut serta melakukan pengawasan loh. Terakhir, fakta ketiga. NPWP cuma syarat pinjam kredit ke bank doang kan? Sobat milenial, faktanya tidak hanya syarat untuk memperoleh kredit ke bank saja, tapi lebih dari itu. NPWP dapat digunakan sebagai identitas wajib pajak, persyaratan pembuatan paspor, persyaratan pengajuan surat izin usaha perdagangan, pemotongan pajak lebih kecil, lebih diutamakan oleh klien, dan pembuatan rekening efek. Nice. Nah, setelah mendengar penjelasan pajak dari Pimu, sobat milenial lebih tahu kan kalau pajak itu bermanfaat dan tentunya nggak ribet seperti omongan tetangga. Jadi, kapan mau mulai bayar pajak? Karena pajak kuat Indonesia maju.